Selamat pagi anak-anak Miss, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai gunung berapi. Minggu lalu kita sudah bahas mengenai lapisan litosfer ya. Nah, baiklah sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan bahas mengenai klasifikasi gunung berapi, penanggulangan gunung berapi, bahaya gunung berapi, serta mengenai tingkat isyarat gunung berapi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa mengetahui klasifikasi gunung berapi, mengetahui bahaya gunung berapi, mengetahui penanggulangan gunung berapi, serta mengetahui isyarat dari gunung berapi. Nah, sebelum Miss jelaskan lebih lanjut, bacalah buku e-book IPA Terpadu 1 kalian, halaman 332 sampai 338. Kemudian kerjakan LK terbimbing melalui link ini selama 5 menit. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan LK terbimbing, Miss akan jelaskan mengenai gunung berapi. Apa itu gunung berapi? Nah, gunung berapi merupakan suatu saluran magma atau batuan dalam wujud cair atau lava dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan material yang dikeluarkan pada saat meletus. Nah, gunung berapi ketika meletus, batuan cair atau magma bergerak ke permukaan karena memiliki massa jenis yang lebih kecil dari batuan yang ada di sekitarnya. Sehingga naiknya magma ke permukaan bumi itulah yang menyebabkannya erosi. Magma yang keluar dan mengalir dari gunung berapi itulah yang disebut dengan lava ya. Tuh yang mengalir itu. Kemudian lubang yang berbentuk melingkar di daerah puncak gunung berapi. Nah, inilah yang disebut dengan kawah ya. Saat erupsi terjadi magma dan material lainnya dimuntahkan melalui kawah gunung berapi. Kemudian kita akan bahas mengenai klasifikasi gunung berapi di Indonesia ya. Yang pertama itu berdasarkan catatan sejarah erupsi itu terbagi menjadi 3 tipe. Ada gunung berapi tipe A, yaitu gunung berapi yang memiliki catatan sejarah letusan sejak tahun 1600. Kemudian gunung berapi tipe B itu gunung berapi yang memiliki catatan sejarah letusan sebelum tahun 1600. Kemudian gunung berapi tipe C yaitu gunung berapi yang tidak memiliki catatan sejarah letusan tetapi masih memperlihatkan jejak aktivitas vulkanisnya. Nah, ini Miss tampilkan beberapa tipe aktivasi gunung api, yaitu dia tipe A itu merupakan yang aktif ya. Kalau tipe B itu berhenti atau dia tertidur. Sedangkan tipe C itu mati. Itu nampak dia dari ruang magmanya itu ya. Kalau yang aktif itu dia ruang magmanya itu penuh banyak dia. Kemudian tipe B ruang magmanya perlahan mengisi ya, dia sedikit demi sedikit. Kemudian kalau tipe C itu ruang magmanya itu sudah tidak aktif, dia kosong. Kemudian kita bahas mengenai klasifikasi gunung berapi berdasarkan sumber erupsinya, yaitu ada 4. Yang pertama erupsi pusat, erupsi yang keluar melalui kawah utama. Kemudian yang kedua erupsi samping, erupsi yang keluar dari lereng tubuhnya. Yang ketiga erupsi celah, erupsi yang keluar dari retakan atau sesar yang dapat memanjang sampai beberapa kilometer. Dan yang keempat ada erupsi eksentrik, erupsi samping tetapi magma tidak keluar dari kawah utama yang menyimpang ke samping, melainkan langsung dari dapur magma melalui kawah itu sendiri. Kemudian klasifikasi gunung berapi berdasarkan tinggi rendahnya derajat fragmentasi dan luasnya, kuat lemahnya letusan, serta tinggi tiang asap. Yang pertama ada tipe Hawian, yaitu letusan eksplosif magma basaltik atau dekat basal. Secara umum dalam bentuk serpian lava pijar dan sering secara bersamaan diikuti oleh lava-lava yang terjadi di parit atau kawah sederhana. Yang kedua ada tipe Strombolian, yaitu letusan itu hampir sama dengan Hawaii dalam bentuk ledakan lahar pijar magma superficial. Biasanya terjadi di gunung berapi aktif di tepi benua atau pusat benua. Yang ketiga ada tipe Plinian, yaitu erupsi ini sangat dipengaruhi oleh magma viskositas tinggi atau magma asam. Komposisi magma andesit dengan sifat riolitik, bahan yang diserap adalah dalam bentuk sejumlah besar batu apung. Yang keempat ada tipe Subplinian, letusan magma riolitik gunung berapi yang eksplosif. Tahap erupsi efusif menghasilkan kubah lava riolitik. Erupsi subplinial dapat menyebabkan pembentukan inflamasi. Yang kelima ada tipe ultraplinian, letusan yang sangat eksplosif menghasilkan endapan batuan yang lebih besar daripada plinian biasa.
Yang keenam ada tipe vulkanian. Erupsi magnetik terdiri dari andesit, basaltik, dalam dasit ya. Secara umum, bom vulkanik atau potongan di dekat kawah dan sering disertai dengan bom kerak atau permukaan kerak. Bahan yang diserap tidak hanya berasal dari magma, tetapi dicampur dengan batuan lateral berbentuk litik. Kemudian yang ketujuh ada tipe Surtsian dan tipe Phreatoplinian. Letusan yang terjadi di pulau-pulau vulkanik, gunung-gunung berapi bawah laut atau gunung berapi yang memiliki kawah. Surtsian adalah letusan interaksi antara magma basaltik dan air permukaan atau air tanah. Erupsi ini disebut phreatomagmatik. Jenis-jenis phreatoplin memiliki proses peristiwa yang sama dengan Surtsian, tetapi magma yang berinteraksi dengan air memiliki komposisi riolitik. Nah, ini adalah gambar dari beberapa perbedaan klasifikasi gunung berapi yang barusan ya. Itu bisa dilihat dari luncuran kawahnya ya nak ya. Jadi inilah perbandingannya ya. Nah, kemudian kita bahas klasifikasi gunung berapi berdasarkan bentuknya. Itu yang pertama ada stratovolcano. Dia tersusun dari batuan hasil letusan dengan tipe letusan berubah-ubah sehingga dapat menghasilkan susunan yang berlapis-lapis dari beberapa jenis batuan, sehingga membentuk suatu kerucut besar atau raksasa ya. Kadang-kadang dia berbentuk tidak beraturan karena letusan terjadi sudah beberapa ratus kali. Gunung berapi merupakan jenis ini ya. Kedua, perisai. Tersusun dari batuan aliran lava yang pada saat diendapkan masih cair, sehingga tidak sempat membentuk suatu kerucut yang tinggi atau curam. Bentuknya akan berlereng landai dan susunannya terdiri dari batuan yang bersifat basaltik. Contoh dari gunung berapi ini yaitu di Kepulauan Hawaii ya. Dan yang ketiga ada cinder cone. Cinder cone itu merupakan gunung berapi yang abu dan pecahan kecil batuan vulkanik. Dia menyebar di sekeliling gunung. Sebagian besar gunung jenis ini membentuk mangkuk di puncaknya. Jurang yang tingginya di atas 500 meter dari tanah di sekitarnya. Yang keempat ada kaldera. Kaldera ini gunung berapi jenis ini dia terbentuk dari ledakan yang sangat kuat yang melempar ujung atas gunung sehingga membentuk cekungan. Gunung Bromo adalah merupakan contoh dari kaldera. Kemudian kita akan bahas mengenai bahaya gunung berapi. Bahaya gunung berapi itu ada dua ya, ada bahaya primer dan bahaya sekunder. Yang pertama, bahaya primer atau bahaya langsung akibat letusan gunung berapi, yaitu dari peristiwa letusan gunung api. Bahaya yang berpotensi terjadi seperti aliran awan panas, lahar letusan atau lumpur panas, jatuhan proklastik atau hujan abu, lelehan lava, dan gas vulkanik beracun. Bahaya primer tidak hanya merusak lahan wilayah lereng, tetapi juga menelan korban jiwa. Kemudian bahaya yang kedua adalah bahaya sekunder atau bahaya tidak langsung akibat letusan gunung berapi. Bahaya ini berupa lahar hujan. Lahar hujan atau endapan material erupsi pada puncak dan lereng yang terbawa oleh hujan. Peristiwa mengalirnya endapan material berupa lumpur dan bahkan batu besar ini dapat mengubah topografi sungai dan merusak infrastruktur. Bahaya lain dari jenis bahaya sekunder adalah banjir bandang dan longsor vulkanik. Nah, erupsi pada gunung berapi ini disebabkan oleh tekanan gas yang kuat dari dalam bumi yang terus-menerus mendorong magma. Magma akan terus naik menuju ke permukaan. Dalam perjalanannya, magma yang memiliki suhu hingga 1200 derajat Celcius akan melelehkan batuan di sekitarnya. Akibatnya terjadilah penumpukan magma, sehingga tekanan udara dari dalam bumi lambat laun semakin besar sehingga mendorong magma keluar hingga terjadilah erupsi. Nah, jika litosfer yang berada di atas magma tidak mampu menahan tekanan dari dalam bumi, maka terjadilah erupsi ya. Magma dan material lainnya dimuntahkan melalui kawah gunung api. Erupsi yang tersimpan tersebut dilepaskan dalam bentuk ledakan dan semburan yang kuat saat erupsi. Nah, ketika terjadi erupsi, kita harus siap siaga menghadapi erupsi tersebut. Artinya, kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi gunung berapi benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah gunung api tersebut. Kemudian, mengenali dengan baik prosedur evakuasi, hafalkan jalur petunjuk arah menuju zona aman. Yang ketiga,
Membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga mengetahui rencana evakuasi tersebut. Yang keempat, menyiapkan barang-barang penting dalam satu wadah yang mudah dibawa, seperti senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tabungan, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Kemudian, ketika terjadi erupsi gunung api, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama itu tetap tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Segera masuk ke dalam rumah begitu terdengar tanda dan peringatan erupsi. Tutup semua pintu dan jendela, kecuali mendapat instruksi untuk melakukan evakuasi ke daerah aman. Kemudian segera mencari informasi melalui radio atau TV. Pastikan mempunyai radio yang menggunakan baterai untuk mengantisipasi jika listrik mati. Ikuti instruktur yang diberikan lembaga atau pemerintah terkait. Jika berada di luar dan tidak mendapatkan tempat berlindung, pergi ke tempat yang tinggi. Jauhi sungai, gunung, lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar. Di tempat terbuka, lindungi diri dari abu vulkanik. Kenakan topi, kacamata pelindung, masker, baju lengan panjang, celana lengan panjang, dan sepatu. Waspadai paparan gas beracun. Pakai alat bantu pernapasan, masker atau kain lembab untuk menutupi mulut dan hidung. Jangan memakai lensa kontak. Jangan berada lebih rendah dari tanah dan jangan menyeberangi wilayah yang tertutup lahar. Sesudah erupsi selesai, apa yang harus dilakukan? Tetap di dalam rumah hingga terdengar tanda aman. Dengarkan informasi dari radio atau televisi, jangan terpengaruh kabar bohong. Minumlah air dalam kemasan sampai muncul pernyataan air keran aman untuk dikonsumsi. Jauhi wilayah tempat terjadinya hujan abu. Kemudian hindari berkendara di tengah hujan abu karena dapat merusak mesin kendaraan. Jika sudah aman, bersihkan atap dari timbunan debu agar tidak menyebabkan atap runtuh. Segera obati luka yang dialami saat terjadinya erupsi. Nah, kita perlu mengetahui bahwa letusan gunung berapi sangat berbahaya. Hampir tidak mungkin menghindari kerusakan saat terjadinya gunung meletus. Untuk mempermudah membaca aktivitas gunung berapi dan proses evakuasi, dibuatlah tingkatan isyarat atau status gunung berapi. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia atau SDM membedakan status gunung api menjadi 4 tingkatan, yaitu normal, waspada, siaga, awas. Level terendah adalah status normal dengan warna hijau dan level tertinggi itu adalah awas dengan warna merah. Untuk deskripsi lengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Kemudian untuk menguji pemahaman kalian, Miss akan berikan tugas buka e-book IPA Terpadu 1 halaman 339, uji kompetensi 10.3 ya. Kerjakan soal nomor 1, 3, dan 5. Kerjakan di buku tulis latihan atau catatan kalian. Siswa yang mengikuti PTM mengumpulkan tugas pada pertemuan berikutnya. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu gunung berapi merupakan suatu saluran magma atau batuan dalam wujud cair atau lava dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan material yang dikeluarkan pada saat meletus. Penanggulangan bencana letusan gunung berapi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu persiapan sebelum terjadi letusan, saat terjadi letusan, dan setelah terjadi letusan. Kemudian, letusan gunung berapi dapat menjadi bencana bagi kehidupan manusia. Bahaya letusan gunung berapi dapat berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kita akan bahas mengenai gempa bumi. Persiapkan diri kalian membaca e-book IPA Terpadu 1, itu halaman 339 sampai 342. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sampaikan salam untuk orang tua, keluarga di rumah, dari kepala sekolah dan guru. Ini ada sedikit kata-kata motivasi dari Miss. Kamu mampu melakukan lebih dari yang kamu tahu.
Pilih tujuan yang tampaknya tepat untukmu dan berusahalah untuk menjadi yang terbaik, betapapun sulit jalannya. Oke ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat pagi.